Ya, aku Furkon dari Fakultas Kehutanan, bukan Ketuhanan ya. Tadi salah sebut ya? Enggak, bener aja kok ya kan. Oke, aku sayangnya. Jujur tuh, bohong. Jujur Iya. dong, Jadi, masa bohong. kalau aku pribadi dapat informasinya langsung dari Fahri gitu ya. Jadi yang memang ngebet buat berangkat ke Istanbul itu sebenarnya Fahri sama Agus awalnya. oke. Jadi pas kita lagi ngobrol-ngobrol makan siang gitu, rupanya mereka takut nggak ada penerjemah di Turki, jadi minta teman ya kan. Ya karena kan kita masih kayak perjudian gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Unmul Podcast bareng aku Nabila Naif. Oke, balik lagi di segmen ini di mana kita bakal ngobrol bareng mahasiswa-mahasiswa Universitas Mula Warman yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrol bareng sama mahasiswa yang ikut event internasional lagi nih. Event apakah itu? Jadi, di bulan Maret kemarin ada event yang namanya International Summit di Istanbul. Nah, di event ini terdiri dari ratusan peserta dari seluruh dunia dan Universitas Mula Warman turut ikut dalam event ini. Nah, ada 4 mahasiswa Universitas Mula Warman yang mewakili dalam event ini, yaitu diantaranya ada Fahrian dan Agus Salim dari Fakultas Teknik, kemudian ada Aulia Furkon dan dari Fakultas Kehutanan dan Afan Aswin dari Fakultas Kedokteran. Nah, saat ini sudah ada bersama saya di ruangan ini Kak Furkon dan juga Kak Fahri. Halo Kak, Assalamualaikum, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Gimana sehat. keadaannya? Sehat aja. Sehat, luar biasa, seger-seger di sini. Masya Allah. Oke, sekarang kita langsung aja cari tahu tentang event apa sih ini yang diikutin sama kakak-kakaknya. Tapi sebelum itu mari kita cari tahu lebih lanjut siapa sih Kak Furkon ini dan siapa sih Kak Fahri. Boleh cerita dong Kak, kesibukannya sekarang lagi ngapain? Dari Kak Furkon dulu. Ya, aku Furkon dari Fakultas Kehutanan, bukan Ketuhanan ya. Tadi salah sebut ya? Enggak, bener aja kok ya kan. Oke, aku sayangnya. Sibukannya sekarang lagi menuntaskan tugas akhir ya kan, ya sambil beberapa sampingan proyek lanjutan dari agenda Istanbul Youth Summit gitu. Ya mohon doanya aja untuk kedepannya biar bisa dilancarkan ya. Oke. Untuk Kak Fahri? Ya, kalau aku Fahrian ya, bisa dipanggil Fahri dari Teknik Sipil Unmul. Fakultas Teknik sebelah gitu kan. Ya. Kalau kesibukan sih sama kayak saudara saya Furkon di skripsi juga, sama di handle agenda pasca IS kemarin di Istanbul. Jadi perlu bantuan juga, doa-doa dari teman-teman Unmul gitu kan. Oke, mari kita sama-sama doakan semoga follow up kegiatan dari International Summit yang diikutin kakak-kakak ini berjalan lancar dan bisa sampai seterusnya berlanjut. Amin. Oke. Boleh dong diceritain aja secara umum apa sih kegiatan ini, namanya apa sih? Nama agendanya kemarin tuh Istanbul Youth Summit. Oke. Yaitu pertemuan mahasiswa pemuda ya, pertemuan pemuda internasional di sana untuk kita berkumpul, konferensi bersama dan juga menemukan ide-ide baru untuk melalui krisis COVID-19 secara bersama. Terlebih dari sikap kita sebagai pemuda ya selaku agen perubahan, bahkan seluruh dunia mengakui gitu, pemuda tuh punya perannya tersendiri. Nah, dari Istanbul Youth Summit ini menjadi ajang anak-anak muda untuk ngelewatin krisis kepemimpinan yang berdampak dari COVID-19 sebelumnya. Oke, luar biasa ternyata kegiatannya. Kalau dari Kak Fahri nih, ada nggak mau ngejelasin sedikit tentang Istanbul Youth Summit ini? Ya, kalau Istanbul Youth Summit ini kurang lebih mungkin kayak event-event internasional yang lain gitu ya. Cuma yang jadi pembeda kali ini agendanya selama pandemi gitu. Kalau yang biasanya kita tahu kan event-event internasional sebelum pandemi itu pembahasannya mengenai pemuda. Tapi kali ini pemudanya lebih spesifik lagi. Bagaimana masing-masing pemuda di berbagai macam negara ini mempresentasikan kondisi krisis daerahnya masing-masing itu bagaimana. Terus kemudian ide apa yang jadi social project masing-masing anak muda di regionalnya masing-masing. Kalau kayak kita kan di Kaltim misalnya, isu lingkungan, isu IKN yang sehari ini jadi isu-isu besar-besaran di Republik kita. Nah, itu kira-kira krisis yang dihadapi hari ini bagaimana progresnya untuk solusikan bagi anak muda kayak kita kan. Jadi hal-hal begitulah yang coba kita diskusikan kemarin. Sesuai dengan temanya ya. Iya, leadership through Kalau boleh crisis. tahu apa temanya? Public Leadership Through the Crisis. Public Leadership
Throughout the Through crisis. crisis. Oh, through the crisis. Yes. Oke. Sorry. Kegiatannya ini secara online atau offline ya kemarin? Kegiatannya offline. Oh, offline. Berarti Iya. langsung ke Istanbul, Turki dong ya? Iya. Alhamdulillah gitu. Luar biasa. Oke, boleh tahu nggak dapat informasi kalau ada kegiatan ini tuh dari mana sih kakak-kakak ini? Jujur tuh bohong. Hah? Jujur Iya. dong, Jadi masa bohong? kalau aku pribadi dapat informasinya langsung dari Fahri gitu ya. Jadi yang memang ngebet buat berangkat ke Istanbul itu sebenarnya Fahri sama Agus awalnya. oke. Jadi pas kita lagi ngobrol-ngobrol makan siang gitu, rupanya mereka takut nggak ada penerjemah di Turki, jadi minta teman ya kan. Ya, karena kan kita masih kayak perjudian gitu ya, maksudnya masih berharap nasibnya ini siapa yang lolos gitu. Oh, iya, Ya alhamdulillah esai kami bertiga bisa lolos semua, akhirnya bisa berangkat bareng. Jadi ada penerjemahmu kan Ri di sana. Iya kan? Dan penerjemah Oke. sih tour guide. Turki. Kalau dari Kak Fahri sendiri? Kalau saya kemarin sebenarnya sudah dari 2019 kan. Kebetulan 2019 itu kita berasrama nih. Saya sama Mas Purkon juga berasrama, satu asrama, satu atap pembinaan. Di asrama rumah kepemimpinan. Itu asrama kita base campnya di perumahan Pondok Surya Indah, PSI PM Nur. Jadi di sana kita kan dibina untuk menjadi leadership, bagaimana berproses kan. Selain berproses ngembangin diri juga berdampak gitu untuk kampus, untuk masyarakat. Jadi salah satu challenge-nya di akhir pembinaan, kita mesti berangkat ke luar negeri di antara 15 orang yang berasrama itu. Nah, kemudian kira-kira event apa yang bisa mengantarkan kita gitu kan. Kebetulan di akhir masa pembinaan, dari supervisor kami yang dari Jakarta, itu recommended agenda internasional kayak Istanbul Youth Summit, terus agenda International Youth Leader. Nah, itu coba apply, kira-kira gimana peluang untuk di sana. Dan alhamdulillah di 2019 akhir, saya sendiri sempat apply gitu di event internasional Youth Leader. Cuma karena saya apply-nya sendiri gitu kan, dan juga kurang kawan berjuang gitu, karena memang berjuang sendiri itu nggak enak gitu ya. Jadi minim persiapan, minim kepercayaan diri, akhirnya nggak bisa berangkat di 2020-nya. Padahal lolos kemarin. Dan kebetulan 2020 kan kayak kita tahu masa pandemi di awal ya. Jadi dilematis juga mau berangkat, mau serius atau enggak. Kemudian di 2020 ketemu teman-teman kayak Agus, Purkon, bareng-bareng lah kita gawe berjamaah gitu kan. Nggak enak pergi sendiri gitu. Oke, baik. Nah, tadi kan Kak Furkan dan Kak Fahri ada bilang ada seleksi esai, jadi bikin esai dulu awalnya. Itu gimana sih? Boleh diceritain nggak tahap seleksinya? Apakah ada wawancaranya atau hanya esai itu aja tadi? Jadi dari seleksi yang ada di Istanbul Youth Summit 2021, yang pertama tuh pendaftaran ya. Daftar seperti biasa, biodata pribadi dan juga motivasi mengikuti agenda ini, cita-cita apa yang mau dibawa ya kan, sesuai dengan nilai dari Istanbul Youth Summit tahun ini kan kita pengen ngumpul dan juga mencari solusi untuk permasalahan COVID-19. Pasca dari itu kita lanjut ke penulisan esai, jadi setiap peserta diminta nulis esai, gagasannya apa aja nih yang mau dibawa. Nah dari esai itu baru diseleksi mana yang bisa masuk dan mana yang memang terfilter buat mungkin mencoba lagi di lain kesempatan. Kurang lebih gitu. Wawancara nggak ada, jadi cuman tes esai aja. Oh, oke, jadi hanya menulis esai Menulis ya. esai. Oke. Nah, kan tadi sudah diceritakan itu gimana awalnya tahu Istanbul Youth Summit ini, kemudian apa sih proses pendaftarannya. Nah, sekarang boleh tahu nggak apa sih kendala yang dirasakan oleh Kak Furkan dan juga Kak Fahri selama ada di sana atau bahkan saat persiapannya? Kira-kira apa tuh kendalanya? Kalau ngomongin kendala kayaknya banyak banget ya Ria. Kendala buat menuju Seru nih, coba Turki ceritain gitu. semuanya. Jadi awal mula terjadinya kendala tuh pas kita ngebentuk grup ya kan. Jadi Oke. dari pembentukan grup aja kita udah bikin Ghost to Turkey 2021 ya kan. Nah, luar dari grup biasa. ini kita punya cita-cita bareng, harapannya bisa lolos semua. Nah, mulai dari situ ya ibaratnya mulai pengerjaan esai, spesifikasi bahasanya ya kan, karena esainya diminta dalam bahasa Inggris kan. Ya kita nggak bisa lah cuman copy paste ke Google Translate gitu kan. Jadi beberapa kali juga konsul dengan dosen-dosen bahasa Inggris nih udah bener nggak Bu ini pembahasannya dan lain-lain. Alhamdulillah banyak yang ngebantu gitu kan untuk penulisan esainya. Jujur ini juga kalau buat aku pribadi ya, ini pertama kali aku coba apply esai dalam bahasa Inggris yang memang
bentuknya nggak sekedar essay tapi dia kayak lebih eh, ngenanya kayak jurnal gitu karena by data iya, yang iya. konkret ya kan. Lebih kayak ke artikel gitu ya. Lebih kayak ke artikel. Nah yang kedua setelah kita lolos ini kan yang difasilitasin hanya fasilitas ketika ada di acara gitu, penginapan, seperti itu. makan di sana. Ya kita harus mikir juga nih, gimana cara kita berangkat setelah lolos ya nggak? Iya, iya. Benar. Udah lulus, kalau misalnya nggak berangkat kan sayang gitu. Iya, iya. Nah baru kita juga kan punya kendala masing-masing yang namanya mahasiswa. Ya kalau misalnya keluar uang pribadi nih challenge-nya kurang gitu. Jadi kita coba mencari donatur yang memang bisa mensupport kegiatan kita. Alhamdulillah Unmul juga membantu kita dalam perjalanan ini gitu kan. Dan pada saat di Turki pun ada hal menarik ya. Jadi kita selama di Indonesia sebelum keberangkatan kurang lebih ada waktu 3 minggu itu kita nyiapin detail itinerary kita mau kemana aja selama di Turki. Jadi kita kemarin berkesempatan 10 hari di Turki, 5 hari ikut agenda, 5 hari sebelumnya kita backpackeran lah di sana ya kan. Ya gimana caranya bisa tetap bertahan di Turki dengan budget yang kita punya ya kan. Iya. Ya pertama memperkuat relasi di sana siapa nih rumah yang bisa kita tebengin di Malam ya kan, tempat mana aja yang memang rekomen buat kita kunjungin dan waktunya pas banget. Itu jujur kita hampir bergadang setiap malam buat nyusun itinerary-nya mau ngapain gitu. Baru H-min seminggu keberangkatan baru mulai panik masalah project masing-masing dengan tim gitu ya. Kalau aku sih gitu ngerasainnya. Suka dukanya malah banyak terbentuk tuh sebelum kegiatan, gimana kita proses ngebangun relasinya, cari pendanaan. Pada saat di lokasi itu tinggal action aja gitu. Oke. Berarti di selama persiapan ya kendalanya. Persiapan sih kendalanya, bahkan sempet tuh mikir sebulan sebelum kegiatan, nih bakal jadi nggak sih buat berangkat gitu. Kita hitung-hitungan dengan budget yang masih dipegang, ini belum realistis nih buat jalan gitu kan. Seandainya nggak jalan, kita mau ngomong apa nih sama donatur ya kan, masa dibalikin cuma-cuma ya sayang juga gitu. Iya benar. Jadi di kesempatan itu mikir keras gitu ya. Alhamdulillah mungkin kita percaya ada faktor X lain gitu yang ngebantu perjalanan ini. H-3 minggu tuh tanpa diduga-duga ada beberapa donatur yang baik banget sama kita, ngasih banyak surplus gitu akhirnya. Ya udah surplusnya bisa sesuai dengan planning, kita bisa extend 5 hari di sana. Oke, seperti itu. Kayaknya lebih banyak nekat sih modalnya beliau ini. Sebelum itu saya mau konfirmasi nih. Jadi ini tuh bentuknya pendaftaran secara kelompok atau individu tapi kakak-kakak ini kerjasama gitu. Gimana? Pendaftarannya ini awalnya individu. Oh ya, individu. Jadi pada saat individu kita ada meeting, baru dibentuk kelompok sesuai dengan apa ya, bahasanya muyul esainya kita tuh kemana gitu. Misalnya kalau yang masalah pemerintahan nanti gabung dengan teman-teman yang problemnya sama, ngangkat masalah pemerintahan. Yang masalah lingkungan dia juga ngangkat yang dengan tim yang masalah lingkungan juga. Oke, jadi kakak-kakak yang dari Unmul ini, yang 4 orang ini sebenarnya individu, cuman kerjasama bareng dalam satu grup untuk bisa ikut Istanbul Youth Summit ini. Ya, kita ada 3 grup kan dari 3 grup, kawan kita Afan, beda lagi grupnya, Agus bareng sama Fahri, aku sendiri grupnya gitu. Oh, seperti itu. Oke. Nah, kalau di sana nih, kita kan udah tadi bahas apa kendalanya. Sekarang kita bahas apa yang dibawakan dan apa yang disampaikan oleh Kak Furqan dan juga Kak Fahri. Dari Kak Fahri dulu nih. Di sana itu kan ada mengangkat isu tentang perubahan iklim ya, atau climate change. Nah, itu boleh nggak dijelasin apa gagasan yang disampaikan di sana? Ya, jadi karena mungkin latar belakang keilmuan saya teknik gitu kali ya, sama Agus kan teknik geologi, saya teknik sipil. Jadi kemarin itu di challenge buat ngangkat isu problem lingkungan gitu. Jadi kira-kira solusi apa yang bisa dipermasalahkan dari masalah-masalah yang ada di lingkungan secara global lah. Kemudian yang jadi sorotan kita kemarin di kelompok jadi melihat isu perubahan iklim yang jadi masalah besar gitu kan. Kenapa perubahan iklim ini jadi masalah besar? Karena perubahan iklim ini sudah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan begitu di hari ini gitu. Kenapa? Karena melihat kondisi emisi kendaraan yang semakin hari semakin meningkat, terus isu-isu mengenai penggerusan lingkungan yang semakin menjadi-jadi gitu kan, mulai dari pertambangan, sawit dan sebagainya macamnya yang terus menjadi-jadi. Jadi kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan oleh kita mulai dari jangka pendek sampai jangka panjang. Jadi kalau kita melihatnya selain melibatkan pemerintah, partisipan politik gitu ya,
selain terlibat di politik untuk melakukan kebijakan mengenai pemberdayaan lingkungan, kita juga bisa melakukan pencerdasan. Jadi kalau kelompok kita kemarin mengusulkan campaign Action ID. Jadi Action ID ini punya 2 program kerja unggulan begitu. Yang pertama itu Action Store yang mencoba mengkampanyekan, memfasilitasi teman-teman se-Indonesia lah, anak muda yang punya inovasi ramah lingkungan mengenai bahan-bahan yang bisa digunakan sehari-hari, itu coba kita bantu kembangkan, development kan gitu, entah itu dalam hal inovasi ataupun fundraising pendanaan kan. Terus kemudian juga ada Action Talk yang coba kita untuk pencerdasan ke lingkungan masyarakat sekitar gitu. Kira-kira pentingnya lingkungannya gimana, terus menjaganya caranya gimana, jangka pendek, jangka panjangnya gimana. Jadi itu yang coba kita fokusin kemarin dipresentasiin di Istanbul sama Agus Salim kemarin. Oh, oke, seperti itu. Jadi lebih ke isu lingkungan ya. Iya. Oke. Untuk follow up-nya atau kegiatan lanjutan yang Kak Fahri lakukan dari gagasan yang disampaikan itu apa untuk sekarang? Kalau kita kemarin setelah agenda ya, dapat masukan juga dari panelis. Iya. Jadi setelah agenda ini kita bakal memperluas ekspansi campaign kita dengan mengkolaborasikan dengan stakeholder terkait kayak pemerintah setempat. Dan kebetulan salah satu bukti konkretnya di Nusa Tenggara ya, di NTB itu kebetulan ada teman kita yang di sana, satu kelompok. Di sana sudah coba lahirkan karya sendiri gitu, mulai dari produk lokal di sana yang namanya teh moringa gitu kan. Jadi teh moringa di sana yang coba kita kampanyekan, publish lebih jauh sampai ke Turki kemarin kita bawa produknya. Mengenalkan produk lokal, jadi hemat biaya tanpa perlu produksi yang berlebihan menggunakan pabrik-pabrik berasap berlebihan. Cukup dengan alat-alat manual, alat-alat kampung di sana bisa produksi teh gitu. Jadi mungkin dengan produksi teh itu bisa jadi percontohan lah ke depan untuk inovasi-inovasi anak muda yang lain. Oh, oke, luar biasa. Jadi tadi tuh ada yang saya dengar, yang saya ingat tuh ada Action Store. Setelah itu ada Action Talk. Action Talk. Ya. Itu apa itu? Itu diskusi pencerdasan ke teman-teman publik gitu kan, mengenai penjagaan lingkungan, pencerdasan mengenai pentingnya climate change. Itu kira-kira kita sampaikan ke publik secara terbuka, virtual dan juga offline. Oke, seperti itu. Luar biasa menarik tema dan gagasan yang dibawakan oleh Kak Fahri dan juga timnya. Nah, kemudian kita move to Kak Furqan. Apa sih yang dibawain di sana? Kalau yang dari Naik tahu nih ya, Kak Furqan ini bawa tema Government in Youth Hand dengan 3 poin utama, yaitu mentality, education, and entrepreneurship. Boleh dijelasin dong Kak, apa itu? Ya, sesuai dengan tema besar Istanbul Summit 2021, menghadapi krisis kepemimpinan ya di tengah pandemi. Nah, kebetulan kami kebagian di tim government ya, yang bicara masalah pemerintahan dan juga kebijakan publiknya. Nah, kebetulan diisi sama tim-tim yang orangnya hebat-hebat ya, banyak nguyul ke masalah politik dan lain-lain gitu. Nah, akhirnya dari setelah rembuk bareng dan juga kita inisiasi bersama ya, karena kan dari Istanbul Summit nih kita semua ngumpul dan menciptakan ide-ide baru. Jadi ide baru kita dalam menyikapi kebijakan publik yang ada di Indonesia sekarang, anak-anak muda tuh nggak usah alergi lagi yang namanya pemerintahan. Makanya kita ngasih nama kelompok kita ya, ngasih nama project kita itu dengan nama Government in Your Hand, pemerintahan di tangan anak-anak muda ya kan. Jadi harapannya kita nggak alergi lagi ngedengar partai politik, nggak alergi lagi ngedengar yang namanya pemerintahan gitu. Justru kita bermitra sebagai mitra kritis pemerintah. Nah, spesifiknya kita fokuskan ke 3 program sesuai dengan permasalahan yang ada setelah lahirnya pandemi gitu. Muncul nih banyak permasalahan yang baru. Yang kita simpulkan, yang pertama banyaknya masalah ekonomi ya kan. Banyak orang di PHK, banyak orang yang putus kerja dan lain-lain gitu. Yang kedua, tingkat perceraian yang tinggi gitu. Kita kan nih terdiri dari teman-teman yang ada di 6 daerah. Ada dari Makassar, kita dari Kaltim gitu kan, Samarinda, Balikpapan, ada yang dari Bekasi, Jakarta, Bangka Belitung, Surabaya. Nah, kita ngelihat database masing-masing, tingkat perceraian pas pandemi, bukan pasca pandemi ya, pas pandemi lebih meningkat gitu. Kalau kita rata-ratain dari data kemarin di project kita, itu kurang lebih ada 45%-an tingkat perceraian yang tinggi ya kan.
Nah otomatis bakal ada janda-janda baru gitu kan, yang memang ini punya kendala juga, terutama masalah perekonomian Iya, gitu. benar. Yang ketiga masalah kesehatan mental. Nah jelas banyak yang terganggu lah, apalagi teman-teman mahasiswa yang ibaratnya biasanya ekstrovert gitu kan, dipaksa Iya. buat di rumah aja. Tiba-tiba kuliah Itu yang kelas online di mahasiswa loh, rumah. apalagi yang tingkat pelajar menengah dan dasar ya Iya, kan. benar. Ya gimana sih kita ngelihat anak-anak SD sekarang hanya bertatap muka dengan layar, dengan handphonenya masing-masing. Ini jelas mempengaruhi kesehatan mental mereka masing-masing. Maka dari itu kita nerobosin dengan 3 program utama. Yang pertama ada Jin Edu, masalah education. Yang kedua ada Jin Mentality, masalah kesehatan mental. Iya. Yang ketiga ada Jinpreneur, itu masalah kewirausahaannya. Nah untuk Jin Edu kita lebih banyak ngebentuk karakter anak-anak bangsa untuk selanjutnya. Nah ini udah dijalankan sama teman-teman kita yang ada di Bekasi gitu. Oke. Kita ada compare dengan kelembagaan Manation namanya. Jadi di sana kita ngebentuk karakter anak-anak Indonesia sekarang. Oke lah kalau secara keilmuan mereka banyak dapat lewat virtual Iya, atau iya. dididik langsung oleh gurunya gitu kan yang datang ke rumah, home visit ya kan. Tapi ada yang kurang dari situ. Kurangnya pembentukan sikap mereka, Iya, pembentukan mental mereka untuk lebih berani ke depannya gitu. Kita kan nggak mau anak-anak Indonesia ke depannya loyo gitu Iya. kan. Nah, ini yang kita rasa masih kurang ketika pendidikan secara daring. Nah, dari situ akhirnya terbentuklah Jin Edu yang udah mulai berjalan di Bekasi. Yang kedua ada Jinpreneur. Nah, terkait Jinpreneur ini yang uniknya kita ngeberdayain ibu-ibu janda yang memang punya permasalahan finansial. Iya, iya. Jadi punya banyak kebutuhan yang mumpuni tapi nggak ada pemasukannya. Dari Jinpreneur ini kita memberdayakan ibu-ibu janda buat ngebikin sebuah karya kreatif ya dari mereka berupa pakaian apa ya kalau dibilang mungkin siapa Mei lebih tahu ya. Nay. Sorry. Nay lebih tahu masalah style-style yang Iya, kreatif iya, iya. gimana. Kebetulan ada teman kami yang satu kelompok tuh yang ngerti banget masalah fashion. Dia ngedesainkan fashionnya dengan unik banget. Yang paling familiar sih masker. Nih aku bawa salah satu Boleh, sampel boleh maskernya dilihatkan. kan ya. Ini produknya dari Jin. Oh, Jadi oke. ini digambar sama anak-anak panti asuhan, terus dicetak langsung sama ibu-ibu janda. Oh, Nah ini seperti produksi di itu. mana di Balikpapan loh. Jadi salah satu teman kami yang dari Balikpapan dia yang bagian market bagian produksinya. Iya, iya, iya. Kita satu tim semua yang marketkan se-Indonesia gitu. Yang terakhir ada Jin Mentality. Nah Jin Mentality ini kita ngelihat permasalahan kesehatan mental anak-anak muda sekarang gitu. Khususnya kita ya nggak mau anak-anak muda tuh mengalami penyakit mental gara-gara pandemi Iya, ya kan? iya. Maka dari itu kita kerjasama dengan konsulat-konsulat kesehatan mental. Kita berusaha ketika teman-teman punya kendala itu bisa ngadukan permasalahannya ke kami. oke, Jadi oke. kalau kalian butuh teman curhat, butuh teman sharing, mau solusinya ya datang ke kami gitu. Dan kita bakal ngejemput teman-teman juga. Jemputnya maksudnya via daring juga. Iya, gitu iya, ya. iya. Kurang lebih gitu sih yang ditawarkan sama government in your hand. Selebihnya kita ada beberapa program yang ibaratnya program sunnah gitu kan. Iya. Ya kayak mungkin kebijakan publik setiap kita di sini udah sejauh ini kerjasama dengan beberapa pemerintah provinsi ya di DKI Jakarta, Iya. pemerintah provinsi pemerintah kota Bekasi dan juga pemerintah kota Makassar. Nah ini yang nanti selanjutnya akan ada di Kalimantan Timur gitu. Bagaimana kita bisa ngisi blank spotnya pemerintah lewat anak-anak muda. Jadi ya anak muda harus speak up dong di sini. Kita Iya, harus berisik ya Iya. untuk masalah kebijakan publik. Harapannya sih gitu dari government youth hand bisa meningkatkan mutu anak-anak muda untuk lebih baik lagi dalam mengkritisi kebijakan publik lewat 3 programnya tadi. Gitu Nay. Oke, luar biasa sekali harapan dan tujuan dari kakak-kakak ini melalui gagasan yang disampaikan di Istanbul Youth Summit 2021 kemarin. Nah, menanggapi dari Kak Furkon tadi, itu kayaknya masker tadi menarik deh. Coba boleh dilihat lagi nggak? Oh boleh. Nah, Ini maskernya nih. Jadi sejauh ini udah ada 3 motif ya. Yang 3 pertama motif, gambar anak SD yang gunung-gunungan gitu Iya, kan, iya. jalan raya itu penuh warna banget. Kebetulan saya kebagian yang ini ya kan, gambar apa nih robot-robot Transformers Iya, gitu kan. Nah ini yang digambar langsung sama anak-anak panti, baru ibu-ibu janda di Balikpapan yang produksi dan kita dari tim Jin yang marketkan se Indonesia gitu. kalau misalnya teman-teman tertarik nih bisa
mau masker ini, kira-kira bisa ngubungin kemana atau ada Instagramnya kah gitu? Kalau tertarik dengan masker ini, sejauh ini kita secara marketnya masih dalam proses ya. Lagi ngebuat platform biar lebih produktif. Jadi kalau memang teman-teman berminat bisa langsung hubungi saya ya. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik nih dengan gagasan yang disampaikan oleh Kak Furqan dan Kak Fahri, nanti boleh langsung aja tanya ke Kak Furqan atau ke Kak Fahri lebih lanjut lagi.